Saya Shalom, menyapa puji Tuhan. saudara-saudara kita dulu ya Pak. Shalom, Ya, silakan Pak. Haleluya. Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di channel Ringlan Simanjuntak di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di malam ini kita akan kedatangan tamu dari seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Yosua Muhammad Yasin yang berasal dari Semarang. Saudara yang terkasih, dalam kesempatan ini, Bapak Pendeta Yosua akan menyampaikan kesaksian dan juga firman. Semoga kita semua diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agar Bapak Ibu mendapatkan video-video baru dari saya, jangan lupa like, komen, subscribe, agar Bapak Ibu tetap mendapatkan informasi-informasi dan video-video yang terbaru dari saya sendiri. Halo Bapak Pendeta Yosua, Shalom. Ya, Shalom Pak. Tuhan Yesus berkati Pak. Gimana kabarnya Pak? Amin, Pak. Kabarnya. Puji Tuhan Pak, baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Adapun topik dari firman Tuhan di malam hari ini yaitu anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Kepada Bapak Yosua, untuk selanjutnya saya menyerahkan waktu kepada Bapak. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak. Ya, Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga malam ini kita bisa bertemu kembali, diizinkan oleh Tuhan dalam acara renungan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Bapak Simanjuntak. Saya percaya pada malam hari ini saudara diberkati Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Amin, Pak. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, sebelum kita menyampaikan renungan firman Tuhan dan kesaksian, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Karena doa adalah napas kehidupan orang percaya. Di balik doa pasti ada mujizat Tuhan. Di balik doa pasti ada berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, Engkau izinkan hamba-Mu berada di channel ini ya Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, ini secara kebetulan bukan rencana hamba-Mu, tapi rencana Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini Bapa. Berkati siapapun yang mendengarkan khotbah pada malam hari ini dengan berkat-berkat yang ajaib. Kau pakai hamba-Mu pada malam hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Langsung firman dan kesaksian Pak ya. Iya, silakan Bapak. Iya, shalom puji Tuhan. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama Yosua adalah nama baptisan saya. Ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi, saya bertobat tahun 2000 mengenal Tuhan. Latar belakang saya bekas mantan seorang guru agama Islam di salah satu madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal, Kampung Kelapa Citayam, daerah Bogor, itu kota kelahiran saya. Dan sekarang saya pelayanan di Bawen, ya puji Tuhan, Tuhan percayakan jemaat kami, baru 12 orang, puji Tuhan ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya, selain saya pelayanan di salah satu gereja, saya juga penginjilan ke daerah pondok-pondok pesantren, ya puji Tuhan, sudah banyak ustadz-ustadz yang kenal Tuhan melalui penginjilan saya itu semua bukan karena saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, saya dulu nggak berpikir, nggak niat tujuan saya menjadi seorang pendeta. Karena menurut saya pendeta itu masuk neraka.
orang Kristen itu masuk neraka. Karena tahun 1999 saya benci dengan orang Kristen. Kan ingin mengislamkan beberapa pendeta, ingin mengislamkan orang-orang Kristen. Karena saya dibesarkan di pondok pesantren, dari usia 6 tahun saya sudah masuk madrasah ibtidaiyah. Kalau berbicara madrasah ibtidaiyah itu sederajat dengan SD. Tamat madrasah ibtidaiyah, saya langsung melanjutkan lagi sekolah sanawiyah. 3 tahun di sanawiyah Matlaul Anwar. Nah, sanawiyah tamat saya masuk lagi aliyah. Alias sekalian mondok pesantren di daerah Gunung Putri Bogor. Pondok pesantren Darul Rahman, ya, itu almarhum Bapak Kiai Haji Asep Tubagus. Nah, dari situ saya melanjutkan lagi ke pesantren Al-Fiqoriyah daerah Cilebut. Dari situ keluar dari pesantren, saya diperintahkan untuk ngajar ngaji, namanya di Majlis Taklim Al-Huda, ngajar ngaji anak-anak. Nah, ketika saya mengajar ngaji anak-anak, saya mulai lanjut lagi istilahnya pendidikan ke pesantren lagi. Nah, ketika saya di pesantren dari pesantren itu, saya belajar tentang pemahaman beberapa ajaran-ajaran Islam. Namun ketika saya belajar tentang Islam, ada ayat mengatakan inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Saya menganggap Islam itu paling benar, Islam itu paling sempurna. Nah, ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kamu bisa memerangi orang kafir, maka mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Ya, saya anggap orang kafir itu kan orang Kristen. Jadi pada saat tahun 1999 awal, ya, itu saya berusaha ngislamin orang-orang Kristen. Ngislamin orang-orang Kristen tidak berhasil, saudara. Berapa bulan saya berusaha mengislamkan orang Kristen nggak berhasil. Padahal saya punya amalan yang namanya Asmaul Husna, yaitu 99 nama Allah. Amalan ini kalau diamalkan, termasuk surat Al-Fatihah yang disebut 7 ayat, itu kalau diamalkan banyak orang-orang yang dimaksud pelet. Banyak orang yang tunduk. Tapi ketika saya mengamalkan pendeta, anak-anak Tuhan nggak ada yang tunduk. Karena saya berperang merawan orang-orang Kristen supaya orang Kristen masuk Islam. Itu dulu saya. Nah, ketika saya tidak berhasil mengislamkan orang Kristen, itu kejadian pada saat itu tahun 1999, pembakaran gereja yang ada di Citayam, itu kota kelahiran saya. Saya bakar satu gereja, bakar lagi 3 buah gereja saya bakar. Termasuk gereja GPIB Kampung Liok Depok. Itu yang saya bakar, saudara. Kenapa saya bakar gereja? Mungkin dengan adanya saya membakar gereja akan ada orang Kristen masuk Islam. Saya tunggu 1 minggu, 1 bulan, nggak ada orang Kristen masuk Islam. Sebab kalau orang Kristen 1 orang masuk Islam, kata guru ngaji saya 70 pahala, 70 bidadari. Nah, sekarang kalau 1 gereja masuk Islam, berapa bidadari saya punya? Itu dulu saya. Saya tunggu 1 bulan, nggak ada yang menyerahkan diri masuk Islam orang Kristen. Dan akhirnya apa? Saya survei gereja yang saya bakar pada saat itu. 1 persatu saya survei gereja yang saya bakar. Dan anehnya orang-orang Kristen, ketika saya survei gereja yang saya bakar, mereka pada nyanyi-nyanyi dan pada berdoa. Mungkin di balik doa mereka berdoa, Tuhan kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan inilah salah satu doa orang-orang benar. Doa orang-orang Kristen. Sehingga saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Saya katakan saya tidak berpikir untuk jadi pendeta, enggak. Enggak ada cita-cita saya jadi pendeta, amit-amit saya jadi pendeta. Tapi karena firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu.
La haula wala quwata illa billah. Yang artinya apa? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, itu karena anugerah dan panggilan Tuhan. Saya katakan saya nggak ada niat jadi pendeta. Nggak ada niat untuk jadi orang Kristen. Nah, saya dipanggil Tuhan itu melalui mimpi yang saya alami. Apa mimpi yang saya alami? Ketika habis sholat Isya, setelah membakar 3 buah gereja, saya tidur tengah malam, jam 7 malam habis sholat Isya. Itu Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya, dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini mimpi yang saya alami. Dan ketika saya mimpi ini, saudara, ini selalu menghantui perasaan saya. Ngajar ngaji teringat mimpi itu, sampai sholat teringat mimpi. Terus mimpi ini selalu terngiang-ngiang saya. Sampai akhirnya saya bertanya kepada paman saya, seorang kiai, karena saya kan anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5. Karena ayah saya punya istri 5, dan 5-5-nya tinggal di pondok pesantren. Karena ayah saya kan seorang guru, seorang ustadz. Dan saya juga seorang guru madrasah yang disebut ustadz. Nah, ketika saya mimpi ini, saya tanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya tanya, "Mamang, abdi mau tanya naon atuh?" Ini mang. Nah, dikasih mimpi, di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya itu suara yang sangat lembut, dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa artinya ini? Terus paman saya bilang, "Yasin, coba kamu buka di Al-Quran." Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Saya nggak temukan ayat itu. Saya buka-buka Al-Quran, saya bilang sama paman saya, "Paman, saya sudah buka-buka Al-Quran, kok nggak temu ayat yang saya mimpikan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa artinya ini, paman? Saya sudah buka-buka Al-Quran, tapi kenapa kok tidak ada di Al-Quran? Terus paman saya bilang, "Yasin, kamu kan punya guru ngaji. Datanglah ke guru ngaji kamu." Saya datang ke guru ngaji saya, saudara. Tanya tentang mimpi yang saya alami. Guru ngaji saya bertanya, "Mimpi apa? Ceritakan ku Abah." Akhirnya saya ceritakan kepada guru ngaji saya, "Abah, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya itu suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak oleh aku." Apa artinya ini, Abah? Guru ngaji saya langsung, "Yasin, ini mah nggak salah lagi, ngimpi dari setan," katanya. "Sekarang kamu ke pasar beli kembang 7 rupa." Nah, saya pikir buat apa kembang 7 rupa? Akhirnya saya ke pasar lah beli kembang 7 rupa. Saya beli kembang 7 rupa, saya dimandiin air kembang, saudara. Istilahnya supaya saya tidak dihantui oleh mimpi tersebut. Tapi apa yang terjadi, lama-kelamaan bukannya malah hilang, malah menjadi. "Abah, kumaha atuh Abah? Kok bukannya malah hilang, malah menjadi. Kumaha atuh Abah? Abah juga sekarang sholat aja istihoro," katanya. Sholat istihoro beda dengan sholat tahajud. Istihoro artinya meminta petunjuk kepada Allah. Saya bangun jam 2 malam, saya sholat, baca surah Al-Fatihah 7 ayat, baca surat Al-Ikhlas, dan saya berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Ya Allah, tunjukkan apa mimpi ini buat saya. Makna mimpi ini buat saya. Saya sholat istihoro, saya tidur, dan ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua?
Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih dan bercahaya, berjubah putih sambil membawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut dia berkata, "Hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib." Nah kan saya bingung, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh? Pikul salib lah. Apa makna ini semua ya Allah, saya bilang. Dan akhirnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya berangkat bersama dengan santri saya. Saya pakai baju gomis itu baju yang langsung, yang kayak Habib-Habib. Saya berangkat. Nah, dalam perjalanan berangkat, Tuhan izinkan maaf kata. Saya mules pengen buang hajat besar. Saya bilang kepada santri, saya berhenti sebentar cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Santri saya turun, dia lapor kepada saya. Dia cari di rumah penduduk itu nggak ada WC, yang ada jalan. Saya bilang, Masya Allah. Kalau saya buang hajat di jamban, kan saya pakai baju gomis, dibuka semuanya. Yang ada kayak Tarsan dong nantinya, saya bilang. Saya mesti cari yang namanya WC, saya bilang. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Ada rumah nubager, ada rumah mewah. Saya hampiri rumah tersebut, saya ketuk pintu yang punya rumah dengan ucapan kalimat Assalamualaikum. Yang punya rumah tidak jawab. 3 kali saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah tidak jawab. Akhirnya saking perlu saya mules luar biasa, saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Ada apa Pak, gedor rumah saya? Ada belnya Pak, bel rumah saya tinggal pencet. Ya saya kan nggak tahu kalau ada belnya. Langsung saya tutup poin Bu, saya langsung tutup poin aja. Ya ada apa Pak? Saya kesini pengen buang hajat besar, kalau Ibu punya WC izinkan saya numpang buang hajat besar di rumah Ibu. Kalau Ibu ada WC. Karena saya lihat di rumah penduduk ini nggak ada WC, Bu. Yang ada kebanyakan jamban. Oh ya Pak, kami ada. Silakan Bapak masuk aja. Terus belok kiri, nah itu WC-nya Pak. Saya buang hajat besar, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Ada pembantu lagi ngepel, saya tanya, mana Ibu yang tadi? Ibu lagi di ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah. Enggak, saya mau pamit, ngucapin kalimat terima kasih. Saya dipersilakan untuk masuk ke ruangan tengah. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran. Namun kaget luar biasa ketika saya masuk ke ruangan tengah, sebelum ucapan terima kasih keluar dari mulut saya melihat gambar saya bawa domba dan tongkat. Kaget saya, Masya Allah. Ini kan gambar yang bawa domba dan tongkat, gambar yang ada dalam mimpi saya. Foto yang ada dalam mimpi saya. Langsung saya tanya kepada yang punya rumah, Bu, sebelum saya pamit, saya mau tanya, ini foto siapa dan ini gambar siapa? Apa ini saudara Ibu? Langsung yang punya rumah, Pak, maaf, ini bukan saudara saya. Ini melebihi daripada saudara saya. Siapa? Ini Tuhan Yesus, Pak, Tuhan saya. Masya Allah. Jadi saya salah masuk rumah. Iya, Pak, saya orang Kristen. Kalau tahu Ibu orang Kristen, Bu, saya bilang, saya nggak jadi buang hajat besar. Saya bilang. Tapi Ibu itu merangkul saya. Dia bilang, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Saya pikir pakai apanya Tuhan? Langsung saya nggak jadi menyampaikan ceramah agama Islam, saya pulang. Saya bilang sama santri, saya pulang. Ayo nompos, pulang saya bilang. Dalam perjalanan, saya berpikir, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, amit-amit, jadi Kristen masuk neraka, saya bilang. Dan akhirnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya pulang sampai di rumah, saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau jadi Kristen, saya bilang. Makanya saya tuh fanat luar biasa, saya bakar gereja, saya bakar Alkitab, saya ngislamin orang Kristen, berusaha ngislamin pendeta, itu karena fanatik saya dulu dengan agama saya. Akhirnya apa? Saya sholat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika saya habis sholat, menjelang 1 bulan kemudian, ada kerinduan pengen ke gereja, kan bingung, saudara.
habis sholat subuh, habis ngajar ngaji, kultum 7 menit, habis ngasih ceramah, kok tiba-tiba hati ini tergebu-gebu pengen ke gereja. Akhirnya apa? Saya datang ke gereja, saudara. Ya, datang ke gereja itu dengan hati sembunyi-sembunyi. Saya cari gereja yang pertama saya datang ke gereja yang saya bakar, saudara. Saya sembunyi-sembunyi, saya masih pakai sarung, pakai peci. Saya datang ke gereja yang saya datang adalah gereja yang pertama saya bakar. Saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, saya mendengar ada lagu yang luar biasa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding dengar lagu itu, saudara. Itu lagu pertama saya kenal Tuhan Yesus di gereja itu. Nah, saya itu lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Apa yang dibuka? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya spontan kaget, Masya Allah. Ini kan ayat yang dibaca pendeta, ayat yang ada dalam mimpi saya. Kenapa ada di Alkitab punya orang Kristen yang saya benci, yang selama ini saya cari di Al-Quran, yang jumlahnya 6.666 ayat, yang terdiri dari 37, 114 surah, saya nggak ketemukan. Kenapa ada di Alkitab Injil? Saya pendeta khotbah, pendeta mengundang. Saudara yang pertama kali hadir ke gereja, maju ke depan. Karena saya merasa pertama kali datang ke gereja, saya maju ke depan. Didorong sama ibu, ayo maju. Saya disuruh berlutut sama pendeta. Akhirnya saya berlutut. Ketika saya berlutut, itu pendeta tumpang tangan. Dia sambil berkata kepada jemaatnya, mari kita tumpang tangan bersama-sama. Hari ini kita kedatangan tamu yang Tuhan sudah utus. Saya dengar nama Yesus, rasanya gimana di gereja ya, gelisah apalagi dengar nama Yesus. Saya ditumpangin tangan. Ditumpangin tangan, itu pendetanya nyapa lagu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Itu saya menangis kedengar lagu tersebut, saudara. Saya lagu dinyanyi, saya ditumpangin tangan, saya dipersilakan untuk pulang. Saya pulang, tapi sebelum saya pulang, pendeta berkata, Anda jangan kemana-mana dulu. Saya kagetnya jangan-jangan pendeta tahu saya bakar gerejanya. Itu pendeta tanya, saya salaman sama jemaat. Tanya saya, adik dari mana? Saya bilang, saya Ustadz Muhammad Yasin yang bakar gereja Anda. Wah, saya dengan, waduh. Ya namanya orang Kristen itu punya kasih. Kalau saat itu mungkin mereka tahu saya bakar gereja, dia bisa mereka tangkap saya, lapor polisi. Tapi dia bilang pendeta itu, Anda sudah dituntun Tuhan ke tempat ini. Sekarang Anda menjadi anak kerajaan surga. Wah, saya kaget, kerajaan surga itu apa, saya bilang. Ya, itu pendeta itu kasih kenangan kepada saya celana. Dia bilang, Dek, kamu jangan tersinggung. Kalau kamu ada kerinduan lagi ke gereja, pakai ini celana panjang. Saya pikir buat apa saya datang ke gereja lagi, saya bilang. Habis pulang dari gereja, langsung saya taubat nasuha, taubat yang tidak akan diulangi lagi. Tapi kenapa terjadi lagi berulang-ulang tiap minggu sampai 4 kali berturut-turut. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya Tuhan. Karena ketahuan saya oleh keluarga saya. Paman-paman saya tahu saya datang ke gereja. Jadilah penyiksaan yang luar biasa. Ketika saya disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, saya tidak bisa. Yang keluar dari mulut saya Yesus. Tangan yang kanan diikat ke pohon yang kanan seperti Yesus disalib. Dan ini bekas siksaan daripada keluarga saya. Nggak kelihatan di Zoom ya. Ini saya disiksa, dipancung, dicambuk, saudara. Sampai saya punya gigi, maaf kata gigi saya palsu 2. Ini gigi saya palsu karena ditonjok oleh keluarga saya. Diusir saya. Bayangin seorang ustadz, guru madrasah, ketika terima Yesus, harus mengalami penganiayaan, diusir saya.
sempat menjadi seorang gelandangan, tidur dari emperan ke emperan, tidur dari toko ke toko saya alami. Berapa bulan saya alami itu tersebut, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu dahsyat, saudara. Tuhan pertemukan saya dengan seorang ibu, almarhum Bapak Pendeta Sesar Eles Robot yang baru minggu kemarin meninggal dunia. Beliau yang bimbing saya, beliau yang mengarahkan saya, beliau yang angkat saya menjadi anak angkat, sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Itu karena Tante Eles Robot yang kemarin baru Tuhan panggil, saudara. Bayangin seorang guru agama Islam, kalau menurut akal logika, tapi Tuhan tuntun Ibu Eles Robot untuk angkat saya menjadi anak angkat rohaninya. Saya tinggal di Pulau Mas, di Jakarta, pada saat itu. Dan saya disekolahkan di sekolah Alkitab. Akhirnya saya praktek di Pak John Lumenta yang sekarang Sekum GPDI, sudah. Saya mau hidup mandiri. Saya tinggal saat ini di Semarang, daerah Bawen. Ya, puji Tuhan, saya dikaruniai istri dan satu anak, saudara. Ya, saya pelayanan ke anak-anak jalanan, ke tukang-tukang becak, saya pelayanan saya. Dan juga saya pelayanan ke pondok-pondok pesantren. Sudah saya kirim fotonya ke Pak Pendeta. Ya, ke Pak Simanjuntak. Ya, saya pelayanan ke anak-anak jalanan setiap hari Senin, saudara. Kadang saya buat nasi bungkus banyak 100, 150, saya bagikan ke tukang beca. Kenapa saya bisa seperti itu, saudara? Karena saya mengingat waktu saya pelayanan di Solo. Saya naik bus, saya ada uang 100.000, saya pakai buat makan habis tinggal 50.000. Nah, pada saat saya naik beca, saya minta, Pak, tolong antar saya ke gereja ini. Diantrin. Berapa ongkosnya, Pak? 25.000 aja, Pak. Ya sudah, saya nggak tawar. Sampailah saya ke gereja. Saya kasih tukang beca, Pak, ini tolong dikembalikan. Aduh, maaf, Pak. Saya nggak bisa mengembalikan uang Bapak karena saya 3 hari nggak makan, Pak, nggak dapat penumpang. Di situ hati saya teriris, saudara. Dan di situ saya bilang sama Tuhan, kalau Engkau memberkati hambamu, aku akan lakukan apa yang ada. Setiap seminggu sekali aku memberikan makan tukang beca. Dan pemulung, puji Tuhan, sebelum corona, saya lakukan, saudara. Sudah hampir 3 tahun ini. Sampai orang tanya, sponsor dari mana, Pak Yosua? Sponsornya dari Tuhan Yesus, saya bilang. Seminggu sekali, bahkan sebulan sekali kami bisa membagikan beras para hamba-hamba Tuhan. Dan kami pelayanan ke pondok-pondok pesantren. Membagikan Alkitab Injil kepada anak-anak pesantren. Dan ustadz yang baru bertobat. Orang tanya, dari mana dananya Pak Yesus? Saya bilang, saya nggak usaha. Saya jemaah saya kecil, tapi puji Tuhan. Ada berkat dari kita melayani Tuhan. Sudah, kembali kepada firman Tuhan. Temanya adalah anugerah keselamatan. Kalau kita berbicara, keselamatan adalah satu anugerah yang luar biasa. Di dalam kitab Yohanes 14 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita simak ayat Yohanes 14 ayat 6 ini. Kenapa Yesus berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Yang menjadi pertanyaan, kalau dia bukan Tuhan, dia nggak mungkin mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena pribadi dia Tuhan, sehingga dia berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya bangga dalam pribadi kita kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi. Jangan kita tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61. Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61 dengan tegas dikatakan. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kenapa Al-Quran harus Isa yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Sedangkan ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Muhammad, itu bisa. Kenapa?
Karena 19 Maryam ayat 19, Isa itu suci. Makanya Al-Quran mengatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Makanya nanti di yaumil kiamah nanti yang akan menjadi hakim untuk semua umat manusia. Isa ibni Maryam kalimatullah. Wal awalu wal akhiru, Isa anak Maryam. Dialah yang awal dan yang akhir. Terdapat dalam kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega. Makanya bersyukurlah kita. Kalau kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan dalam pribadi kita. Alangkah indahnya keselamatan yang Tuhan berikan dalam pribadi kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Pertahankan Yesus kita. Sampai akhir hayat kita. Sampai innalillah wa inna lillahi rojiun. Aku tetap cinta Yesus. Amin. Karena Mr. M nggak bisa menyelamatkan. Mr. M nggak bisa menyelamatkan. Tahu Mr. M ya? Ya, Muhammad. Ya, Nabi Muhammad nggak bisa menyelamatkan. 48 Al-Fat ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Perhatikan ayat ini. 48 Al-Fat ayat 2 dalam Al-Quran. Agar Allah memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Dosamu yang lalu dan akan datang. Nah, kira-kira sampai saat ini masih berdosa apa enggak dia? Masih. Dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Siapa jalan lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Setiap hari dulu, zaman dulu saya minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kan sudah ada. Oleh siapa? 43 Al-Zuruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi bangga dalam pribadi kita. Kalau kita sudah memiliki jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Enggak pakai kata insya Allah, enggak. Saya belum pernah dari Kejadian sampai dengan Wahyu, saya buka Alkitab, enggak pernah ada kalimat insya Allah. Insya Allah kan mudah-mudahan, belum tentu pasti kan. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan, mengaku dengan mulutmu, dengan senap hatimu, maka engkau diselamatkan. Ada nggak kalimat insya Allah? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Makanya keselamatan itu satu anugerah yang luar biasa. Yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi manusia. Tuhan sudah menjamin keselamatan hidup kita. Yang terpenting dalam pribadi kita, jaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Pegang Yesus dengan erat. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan gadaikan Yesus. Amen. Banyak sekali sekarang orang karena faktor ekonomi gadaikan Yesus. Karena jabatan dia gadaikan Yesus. Dia tinggalkan Yesus. Karena pernikahan dia gadaikan. Karena cinta dia sampai meninggalkan Yesus. Saya katakan maaf saudara. Pertama kali saya masuk YouTube di Pak Yusuf Manubulu. Ada orang nawarin uang 100 juta sama saya. Untuk ninggalin Yesus. Saya bilang, maaf saya bilang. Saya tidak bisa gadaikan Yesus dengan uang 100 juta saya bilang. Saya lebih baik hidup susah menderita asal karena jaminan keselamatan ada. Bapak Pendeta, waktu kita kelihatannya sudah hampir berakhir. Oke, siap. Oke, gitu aja Pak. Iya. Silakan ada yang mau bertanya. Bapak Pendeta, saya sangat senang sekali mendengarkan Bapak punya kesaksian ini. Saya berharap dan percaya kesaksian ini akan memberikan pendengar-pendengar kita untuk senantiasa terberkati dengan apa yang menjadi kesaksian dari Bapak dan juga penyampaian melalui firman tadi. Dan saya berharap untuk
waktu-waktu yang akan datang, saya berharap Bapak Pendeta masih bersedia untuk join lagi bersama YouTube ini. Siap. Ya Pak ya, saya berharap bahwa bukan Siap, kali ini siap, saja, tapi saya percaya Tuhan akan memberkati seluruh pelayan Bapak Pendeta, dan saya Amin. berdoa untuk terus pelayanan Bapak Pendeta ke depan ini semoga makin sukses, keluarga diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Dari jemaat yang Amin. sudah dirintis ya Pak ya, 12 orang ya. Ya. 12 orang jemaat itu sudah hebat sekali Pak. Saya tadi melihat Bapak punya video membagikan makanan, itu adalah merupakan satu pernyataan iman. Jadi Bapak tidak Amin. cuman menyampaikan lewat pembicaraan, lewat khotbah, tetapi Bapak sudah melakukan itu dengan secara nyata bagi kehidupan saudara-saudara kita. Amin, amin. Bapak Pendeta, saya berterima kasih kepada Bapak. Amin. Kiranya pertemuan kita semoga senantiasa memberikan berkat buat kita semua, buat saudara-saudara kita yang mendengar, dan Amin. pertemuan kita di malam hari ini juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin Bapak bisa bawa kita dalam doa satu kali lagi untuk menutup acara kita di malam hari ini. Kami persilakan. Ya. Baik, sebelum saya tutup doa, mungkin ada saudara yang mungkin mau sharing dengan saya ya, yang mendengarkan live ini, bisa hubungi 0813 2568 2947. 0813 2568 2947 ya. Mungkin saudara yang mau sharing atau bisa tanya dengan Pak Simanjuntak sekaligus ya. Terima kasih, Pak. Baik, kita akan tutup dengan doa acara ini ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa dan ajaib. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pak Simanjuntak, channelnya ya Tuhan, YouTube-nya ya Tuhan. Terima kasih kami semua yang telah menyaksikan acara ini. Tuhan berkati dengan berkat-berkat Tuhan yang ajaib dan heran. Terima kasih. Kami akhiri acara ini ya Bapak. Kami percaya kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Simanjuntak. Terima kasih. Selamat malam Pak ya. Selamat malam. Tuhan berkati. Haleluya. Shalom malam. Pak ya. Shalom. Haleluya. Yuk.